Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kultum pada kesempatan malam hari ini, marilah kita semua senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa hadir dan melangkahkan kedua kaki kita di masjid yang insya Allah penuh barakah ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Isya, Tarawih, dan mungkin nanti akan dilanjutkan dengan Qiyamul Lail dalam keadaan iman, Islam, serta dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan sepanjang Ramadan ini, dari awal hingga malam ini dan insya Allah sampai akhir Ramadan, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Makanya dalam Islam Ramadan itu disebut dengan Sayyidus Syuhur atau Khairus Syuhur, bulan yang terbaik, bulan yang termulia di antara bulan-bulan Hijriah yang lainnya. Salah satu keistimewaan daripada bulan suci Ramadan sehingga disebut dengan Sayyidus Syuhur adalah wali anna sawaban nafli kasawabil fardi. Ibadah-ibadah sunnah yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan itu pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah wajib. Oleh karena itu, di bulan yang suci ini jangan sampai dalam batin kita ada anggapan atau merasa meremehkan ibadah-ibadah sunnah. Justru pada malam Ramadan ini, di bulan yang suci ini, ibadah-ibadah sunnah kita tingkatkan kualitas dan juga kuantitasnya. Sebab mengapa? Ibadah-ibadah sunnah yang kita laksanakan
di bulan suci ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah wajib. Sebagai sebuah contoh, salat qobliyah isya dan ba'diyah isya yang kita laksanakan tadi itu pahalanya sama dengan kita melaksanakan maktubah isya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan kali ini, dan ini menjadi sebuah ibadah yang spesial di bulan Ramadan, adalah qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Qiyamul lail adalah ibadah yang dilaksanakan pada malam hari yang waktunya antara Isya dan subuh. Seperti apa contohnya? Seperti halnya sholat tarawih, sholat tahajud, sholat hajat, tadarus Al-Quran, i'tikaf, berzikir, bersolawat dan lain sebagainya. Sebagai sebuah ibadah yang sangat dianjurkan di bulan suci ini, qiyamul lail tentu banyak mengandung hikmah, banyak mengandung keistimewaan bagi kita semuanya. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, alaikum biqiyamil laili, hendaknya kalian wahai hamba-hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad, di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, laksanakanlah qiyamul lail. Bangun di malam hari, laksanakan ibadah-ibadah sunnah. Yang senang berzikir, laksanakan zikir. Yang senang sholat sunnah, laksanakan sholat sunnah. Yang senang bersolawat, lantunkan solawat sebanyak-banyaknya, dan lain sebagainya. Mengapa kita diperintahkan atau dianjurkan untuk qiyamul lail? Kata Nabi, fa innahu da'bus solihina qablakum. Sebab qiyamul lail itu adalah ritual, kebiasaan yang dilaksanakan oleh para solihin, para alim ulama, para wali-wali Allah, para kekasih Allah sebelum kita semua. Oleh karena itu, ini perlu kita tiru, perlu kita biasakan. Mengapa para wali-wali Allah, para orang-orang solih, kekasih-kekasih Allah, kitabnya hingga saat ini masih dikaji, alam kuburnya masih wangi, banyak diziarahi oleh umat Islam, ilmunya masih bermanfaat. Itu semua disebabkan karena mereka punya kebiasaan bangun malam untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terbiasa hari-harinya, malam harinya diisi dengan qiyamul lail, munajat, berdoa, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah malam sebagai kendaraan kita untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qurbatun ila rabbikum. Mengapa oleh Nabi kita diperintahkan untuk qiyamul lail? Sebab qiyamul lail yang kita laksanakan, entah itu dengan tadarus Quran, i'tikaf, sholat sunnah ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, itu semua sebagai media untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu semua kendaraan bagi kita untuk mengharap meraih daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah-ibadah qiyamul lail, tadarus Quran, i'tikaf ataupun yang lainnya kita jadikan sebagai media kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah mengapa oleh Nabi kita diperintahkan untuk qiyamul lail? Sebab qiyamul lail itu mukaffaratus sayyiat. Ada hikmah di dalamnya, dihapusnya kesalahan-kesalahan kita, kealpaan-kealpaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah-ibadah yang kita laksanakan di malam Ramadan, entah itu tadarus Quran ataupun yang lainnya, itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang mengisi malam Ramadan dengan qiyamul lail, dengan melaksanakan sholat sunnah, dengan tadarus Quran, i'tikaf ataupun yang lainnya, yang mana ibadah-ibadah tersebut dilaksanakan atas dasar keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah reward yang sangat-sangat istimewa. Apa itu? Berupa pengampunan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan ibadah-ibadah sunnah di bulan suci Ramadan ini, agar kealpaan-kealpaan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita perbuat akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya para hadirin sekalian, mengapa oleh Nabi kita diperintahkan untuk qiyamul lail? Sebab qiyamul lail mengandung faedah wa manhatun 'anil ismi, bisa mencegah diri kita, anggota tubuh kita, mata kita, kaki kita, tangan kita ataupun anggota tubuh yang lainnya dari berbuat dosa, dari hal-hal yang menuju maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan ibadah sunnah di bulan suci ini, terutama sholat sunnah seperti tarawih ataupun hajat ataupun yang lainnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ibadah sholat, entah itu yang wajib ataupun yang sunnah, jika dilakukan dengan benar sesuai dengan syariat Islam, dikerjakan dengan penuh keikhlasan, keimanan, dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, maka sholat kita, gerakan sholat kita itu bisa mencegah daripada kita berbuat dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang selanjutnya, mengapa oleh Nabi kita diperintahkan untuk qiyamul lail? Sebab wa matradatud da'i 'anil jasadi. Sebab dengan berqiyamul lail, dengan kita sholat sunnah, dengan kita melaksanakan tadarus Quran ataupun yang lainnya, itu semua bisa mencegah masuknya penyakit dalam tubuh kita atau bisa menyehatkan tubuh kita. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan. Para ahli kesehatan telah melakukan sebuah penelitian bahwa di dalam gerakan-gerakan sholat, dari mulai takbir, ruku, sujud, itu bisa menyehatkan tubuh kita, menyehatkan zahir dan batin kita. Lebih-lebih juga Al-Quran yang kita lantunkan, zikir yang kita baca,
itu bisa menyehatkan zahir dan batin kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini saya mengajak, mengingatkan diri saya sendiri dan juga para jamaah, mari Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan kita meningkatkan daripada kualitas ibadah puasa kita dan juga meningkatkan daripada ibadah-ibadah sunnah yang kita bisa laksanakan. Sebab mengapa para jamaah sekalian, Ramadan adalah bulan yang mustajabah, bulan di mana setiap doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hasanatun mudha'afah, kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan di bulan suci ini itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tingkatkan, kita manfaatkan daripada sisa Ramadan pada tahun ini. Sebab mengapa? Tidak ada jaminan bagi kita semua bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan kali ini, dan semoga ibadah-ibadah yang kita laksanakan dari awal Ramadan hingga malam ini dan insya Allah sampai akhir Ramadan mudah-mudahan membawa barokah bagi kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan sedikit, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.